Tapi ternyata pas nyampai di bumi, di air hujan, ada yang dia hati manusia itu bentuknya ada yang seperti lautan, ada yang seperti danau, ada yang seperti kalenan, ada yang seperti itu, bahkan yang gesak langsung tidak ada, dia akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Ini menyebutkan tentang bagaimana turun Al-Quran itu dalam orang menerimanya. Alladzina tajabu li rabbihim al-husna, orang yang telah memenuhi panggilan Allah maka akan mendapatkan husna, mendapatkan surga. Artinya memenuhi panggilan Tuhannya, itu bahasanya itu bukan Allah ini Rob, berarti kan lebih itu lagi nyata tuh Allah itu Rob yang telah memberi kita hidup, nyawa, telinga, apa dengan gratis, cuma oksigen, semua sarana kehidupan itu disiapkan. Cuma apa suruh nurut aja gitu, dan nurutnya itu untuk kebaikan dirinya, tidak ada kemanfaatan sekali bagi Allah atas taatnya kita, atas nurutnya kita. Dikasih segalanya, sudah dikasih segalanya, terus dikasih bagaimana kamu supaya enak hidup dunia akhirat, fasilitasnya enggak beli, enggak apa. Ya, bagi orang yang telah memenuhi panggilan Tuhannya dengan turunnya Al-Quran, dia menerima dan mengamalkannya, itu maka akan dapatkan al-husna, yaitu jannah. Tapi sebaliknya waladillah tajabulah, tapi orang yang tidak memenuhi panggilan Allah dengan diturunnya Al-Quran, dia menentang, dia ingkar, nanti di akhirat andai saja dia dikasih dunia seisinya, dimiliki oleh dia sendiri, dan di akhirat dia akan dimasukkan ke neraka. Umpamanya boleh ditebus, dia rela memberikan dunia seisinya untuk menebus dirinya. Sebab kita tahu yang paling dicintai kita adalah diri kita gitu. Diri kita. Pertama uang. Uang itu sebenarnya yang paling kita cintai, itu yang paling terakhir sebenarnya, yang paling terakhir, yang sejatinya. Kadang-kadang gerana uang, pertama anak, istri, apa, uang habis nggak apa-apa, yang penting anak selamat, nggak apa-apa uang habis, yang penting istri selamat. Lah umpamanya kalau dirinya uang udah tidak bisa, kadang-kadang kita rela mengorbankan istri kita demi keselamatan diri kita. Kadang-kadang kita rela mengorbankan anak kita demi menyelamatkan diri kita. Sebab al-mahbub manusia, mahbubul insan adalah data li'anna mahbuba kullu insan datahu. Sebab yang dicintai setiap manusia adalah dirinya sendiri. Jadi beda kanat fi daruratin, bila mana dalam dia keadaan terdesak, wa kana halikan, dan dia akan rusak, akan hancur, dan dia memiliki likul syai' semuanya, maka apa inau yardu ayat ala jami'a milkihi fida'an lah, maka dia akan rela menjadikan semua yang dia milikinya untuk tebusan dirinya, untuk tebusan dirinya. Jadi sebenarnya harta itu adalah yang kita cintai, yang paling terakhir sebenarnya gitu. Jadi kita kalau mendapatkan harta, mengorbankan anak, istri, ya betapa kita itu bodoh sekali gitu. Sebenarnya begitu. Dan juga kita bisa mengambil pelajaran betapa harta itu nilainya itu tidak ada artinya apa gitu. Tidak ada artinya apa-apa. Sampai kata kita itu tidak selamat di akhirat, momen kita milikin dunia seisinya lah tadaubi. Analahuma fil ardi jami'a, dia miliki bumi dan seisi semuanya lah tadaubi. Wa mislahu ma'ahu lah tadaubi. Mina adab, demi keselamatan kita dari ulaika lahum su'ul hisab, mereka yang tidak memenuhi panggilan Allah itu dia nanti di akhirat dimasukkan ke neraka, naudzubillah, dan mereka akan sebelumnya dimasukkan itu mereka telah dihisab, dan sebaik-baik hisab mereka itu adalah orang yang tidak memenuhi panggilan Tuhannya. Sebab
apa ya, kalau orang dihisab pasti tidak bakalan selamat. Orang dihisab pasti tidak bakalan selamat. Manukiso halak, barang siapa yang dimunakosa di hidupnya pasti tidak bakalan selamat. Jadi gimana sih manusia bisa selamat dalam kehidupan dimulai balik sampai umur sekian umpamanya, untuk dia tidak tidak berbuat dosa itu sesuatu yang sangat mustahil, bisa tidak manusiawi lah. Kalau orang tidak berdosa itu tidak manusia, bisa dikatakan seperti itu. Lah, umpamanya dia dihisab, apakah dengan dia dihisab ia tidak bakalan selamat. Makanya kita kan di Al-Qur'an kan ada Allah mahasibni hisabai yasir. Artinya hisabnya itu cuma untuk formalitas saja. Si A dihisab, padahal sih nggak dihisab, udah beres. Itu aja untuk formalitas saja, cuma daftar saja. Itu maksudnya hisabai yasir itu. Hisab yang ini kan, kalau dihisab yang sebenarnya siapapun tidak bakalan selamat. Iya, itu cuma formalitas saja. Di sini kan apa? Sebab wal murad annahum yunaqasuna al-hisab. Waalaikumsalam warahmatullah. Di munaqasah. Munaqasah itu apa sih kalau istilah orang mau jadi sarjana itu? Ujian. Iya, di sidang al-hisab. Wa yas'aluna anin nakir wal kitmir. Sebab dalam hisab nanti di sana itu tidak ada yang kelewatan. Kebaikan walaupun sebesar darah, kejelekan sebesar darah, semuanya diperhitungkan semua. Ya udah, kita manukisa. Jadi manukisa al-hisab halak. Barang siapa yang nanti di sana di sidang dan hisab halak, pasti dia akan hancur, tidak bakalan selamat. Kalau dia hisab beneran. Ada hisab yasir cuma formalitas saja, itu kan habis. Sudah kamu selesai. Sebab walaupun ada hisab nanti di akhirat, ya kita harus percaya dengan hisab. Nunggu hisab ribuan tahun. Pertama ke Nabi Adam minta supaya cepat dihisab. Itu udah Nabi Adam juga udah perjalanan, udah melelahkan itu, dibiarkan oleh Allah itu. Dan kita semuanya akan mengalami, dibiarkan, diantep lah kalau itu oleh Allah itu. Akhirnya ini gimana ini? Kalau kita masuk neraka ya udahlah, jelas kita tuh dimasukkan neraka gitu. Sampai orang kafir seperti itu, walaupun dianya pasti masuk neraka, daripada dibiarkan seperti ini, mending jelas aja. Sekalian aja dimasukkan neraka gitu. Saking begitu resahnya nanti waktu di alam mahsyar. Akhirnya apa? Musyawarah, udah kita ke bapak saja, ke bapak pertama Nabi Adam 1000 tahun nggak mampu, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, ke Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ribuan tahun. Pas dia hisabnya apa? Tidak ada 1 jam dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Pas dia hisab mah Wallahu sari'ul hisab. Enggak hisab orang semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman itu lama, enggak ada 1 jam semuanya dihisabnya mah. Tapi kalau sampai di munaqasah pasti hancur. Jadi orang yang tidak memenuhi panggilan Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya, maka dia ulaika lahum su'ul hisab, sejelek-jelek hisaban. Maksudnya bikuli ma'amilu la yufaru minhu syai'. Apa yang dia perbuat itu tidak diampuni oleh Allah. Dan kalau tidak diampuni oleh Allah, andai saja dia miliki bumi seisinya, dia rela untuk menebus keselamatan ini. Ma'wahum jahannam bisal mihad. Dan tempat mereka adalah jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek firas. Ya.
Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haq kaman huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab. Ini asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzul ayat ini kepada sahabat Hamzah bin Abi Thalib, juga kepada Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya bagus, Abdul Hakam. Itu pertanyaan kali, apakah orang yang tahu bahwa Al-Quran turun itu mirobikal haq adalah suatu kebenaran disama dengan orang yang buta, yang tidak mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah adalah suatu kebenaran? Jawabannya pasti tidak sama, tidak sama. Dan ini walaupun turunnya kepada Hamzah bin Abi Thalib dan Abu Jahal, dan itu adalah saudara gitu. Saudara apa? Berarti sifatnya apa itu Abu Jahal dengan Abu Thalib itu? Aman. Hah? Aman. Adik kakak. Sepupu ya? Sepupu. Itu sepupu. Tapi adik tapi lancing. Itu sepupu. Tapi ya sangat kontra sekali. Karakternya itu sangat kontra sekali. Antara Abu Jahal dengan sahabat Hamzah bin Abi Thalib itu sepupu. Itu pasti berbeda. Lah, apa yang membedakan? Itu apa? Innama yatadakkaru ulul albab. Akalnya, pertama itu akalnya yang membedakan itu. Jadi yang tahu bahwa Al-Quran itu turun ada suatu kebenaran, dengan orang yang tidak tahu bahwa Al-Quran itu turun itu adalah suatu kebenaran, tapi dia tidak tahu. Itu kan awalnya itu dari akal. Kalau orang tidak memakai akalnya, pasti orang yang tidak memakai akalnya pasti dia tidak mengakui akan kebenaran Al-Quran. Tapi kalau orang akalnya dipakai, lah akalnya ini akal salimah lah, akal yang normal gitu, akal yang sebenarnya. Akal as-salimah, bukan akal yang kotor. Akal yang salimah artinya tidak akal yang kotor itu tidak akal ditumpangi oleh nafsu, syahwat, keinginan. Nah, tidak seperti itu. Fair lah, akal itu murni. Kita kaji Al-Quran pasti ada suatu kebenaran. Dan kita innama yatadakkaru ulul albab. Kita itu disuruh oleh Allah untuk jadi ulul albab, orang yang punya akal. Orang yang punya akal. Alladzina yufuna bihadillah wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala wa yakhuna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka yang memenuhi janji Allah, terutama janji waktu kita di alam roh. Kata Allah, alastu birabbikum? Kita jawab qalu bala. Itu janji Allah. Atau janji-janji yang lain, janji dengan manusia atau dengan yang lain. Selain dia memenuhi janjinya kepada Allah di alam roh, wala yang kuduna mitsaq. Dia tidak merusak perjanjian itu dengan meninggalkan iman kepada Allah. Dan dia melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Walladzina yasiluna ma amaru bi ayyusala, dan dia menyambung apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya, berupa keimanan, silaturahim dan lain-lain. Jadi selain kita itu hidup sholat itu kan hubungannya pertama dengan Allah, baik dengan Allah, juga hubungannya baik dengan manusia, dengan makhluk. Kalau yang kuduna apa? Alladzina yufuna bihadillah, itu bagaimana kita sholat dengan Allah. Kalau yang kuduna mitsaq itu sholat. Walladzina yuhasiluna amrubi ayyus sholat, itu bagaimana kita selain sholat dengan Allah juga harus sholat dengan makhluk. Airi ayat jamil hukum al-wajibah. Artinya kita menjaga semua hak-hak yang wajib bagi kita pada makhluk hamba. Maka masuk di dalam ayu sholama amrobi, apa sih yang Allah disuruh kita menepung, menyambungkan yang Allah suruh sambung, silaturahim dengan kerabat,
atau baik kerabat secara apa saudara atau kerabat secara iman. Ya datul marid, kita menengok orang yang sakit. Syuhudul janazah, kita menyaksikan orang yang meninggal. Ifsa'us salam, kita menyebarkan salam ala nas. Wa tabassum afi wujihim, kita tersenyum di depan muka-muka hamba-hamba Allah, jangan muka masam gitu. Wa kafil ada anhum, kita berusaha untuk tidak menyakiti mereka. Kaful ada itu termasuk bagaimana kita ma amaru bihi ayu sholat, kita harus kaful ada, tidak menyakiti mereka. Wa yadkhulu fil ibad, dan masuk kepada ibad kullu hayawan hatta dujajah wal hirah. Itu masuk kepada ibad, itu kita tidak menyakiti hewan-hewan, sehingga kucing, ayam, apa sajalah hewan, semua hewan jangan kita sakiti gitu. Jangan kita sakiti. Hatta hirah. Jadi wayat yadkhulu fil ibad kullu hayawan, semua hayawan itu termasuk ibadillah gitu. Ibadillah. Bahkan ibadillah yang namanya angin itu juga. Ibadillah. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhannya. Takut kepada Tuhannya. La takut di sini adalah dua, khasyana an khaufun min ayyaqa khalal fi ta'atihi. Kita takut dalam kita beribadah ada cacat. Kita harus punya khalal. Terus wa khauful hebah, wa in kana fi aini ta'ati, dan kita ada takut khauf hebah. Artinya apa, kita walaupun posisinya sholat dengan benar-benar, kita tetap punya rasa takut. Namanya khaufu khasyatul haibah. Khasyatul haibah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut akan jeleknya hisab. Bagaimana nanti kita dihisab semua amal perbuatan kita, ucapan kita. Pasti kalau orang yang beriman pasti bersifat seperti itu. Kalau yang tidak beriman tidak bakalan memperdulikan hal semuanya. Sekali lagi dipisah. Iya. Waladina sobaru, ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu sholat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Mereka yang sabar, taat. Yang namanya kita taat itu perlu kesabaran. Namanya ngaji, jamaah hujan-hujan itu perlu ketabahan, keteguhan, itu perlu sabar. Maksiat, seneng melakukan apa, itu perlu kesabaran. Bala kita sakit, gak punya uang, ya perlu sabar. Perlu sabar itu. Mereka yang sabar. Nah, sabar asara al-mufassir ila anna maratiba sobri, martabat tingkatan kesabaran itu ada 3. A'laha as-sobru alal maksiat. Paling tinggi kesabaran adalah menyabari untuk kita tidak melakukan kemaksiatan. Kesabaran paling tinggi. Kenapa? Sebab kalau meninggalkan maksiat tidak ada istilah mampu tidak mampu. Berbeda dengan kita melakukan ketaatan, itu sekemampuan. Sholat tidak mampu berdiri, ya boleh duduk. Tidak mampu berduduk, ya boleh berbaring. Tidak mampu berbaring, boleh terlentang. Itu kalau ketaatan. Kita tidak mampu puasa, tidak kuat secara agama, dia tidak kuat, dia boleh tidak puasa. Sekemampuan kalau ketaatan. Tapi kalau meninggalkan kemaksiatan, tidak ada istilah sekemampuan. Makanya tuh mensabari meninggalkan kemaksiatan adalah a'la darajatis. Bahwa artinya kita mensabari maksiat, bahwa ada mufilia roksan, sama sekali tidak melakukannya. Nah, nanti kesabaran yang kedua adalah sobru ala ta'at. Edawa mufiliha, artinya kita senantiasa taat kepada Allah, itu juga perlu sabar. Ala hasabi tokoh,
kalau sabar atas melakukan ketaatan itu ala hasabit tokoh sesuai kemampuan. Nah ya lihat sobru alal bala. Lalu sabar yang ketiga sabra alal bala. Tapi wa alal jami, sabar pada paling tinggi, sabar meninggalkan maksiat. Kedua sabar melaksanakan taat. Ketiga sabar atas bala, cobaan yang menimpa kita. Tapi yang paling tinggi dari semuanya adalah wa'alal jami' as-sobru ala syahwat. Itu kita mensabari tidak memenuhi syahwat kita. Itu sabar yang paling tinggi itu. Maka amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Itu sabar yang paling tinggi. Itu sobru ala syahwat. Bagaimana kita menahan tidak memenuhi syahwat. Lihat, kenapa sih sobru ala syahwat itu alal marotib? Sebab di anahu martabatul auliya wasid bikin. Sebab sabar tidak memenuhi syahwat hawa nafsu itu martabatnya para wali, para sidikin mananya. Makanya a'la jami'i sobri, paling tinggi dari semua kesabaran. Nah tapi kita sabar, baik sabar maksiat, sabar to'at, sabar ala bala, atau sabar ala syahwat. Ingat, motifnya yang mendorong dia melakukan itu adalah ibtigha awajhi rabbihim. Ibtigha awajhi rabbihim. Walladzina sabaru ibtigha awajhi rabbihim. Semata-mata karena mencari keriduan Allah gitu. Tidak pengen ya ria, sum'ah, zikir supaya dikatakan oleh tetangga orang yang kuat dalam menahan ujian hidup. Tidak itu tujuannya itu. Tidak itu melakukan itu. Kalau itu walaupun kita hebatnya kayak apa, tujuannya seperti itu, sia-sia kesabaran kita itu. Sia-sia. Jujur. Ya wajahnya. Iya. Jadi tujuannya apa sabarnya itu apa? La li ghairi min a'radid dunya. Kasobri li yaqula ma akmala sobru. Supaya dikatakan dia tuh sabar banget. Pengen dikatakan itu, akhirnya dia coba sabar saja, pahit mapai disabarin saja. Tapi tujuannya supaya dikatakan orang yang hebat sabar. Sabarnya itu berarti bukan itu wa awaji rabbihim gitu. Wa syadda quwata. Dan supaya apa? Dia kuat. Apa wasyadda quwata, mentalnya dikatakan orang yang mentalnya kuat tahan banting dalam kehidupan. Supaya dikatakan seperti itu, ya udah sia-sia sabar. Oleh Allah yu'aba alal ju, atau kita apa? Kita kan ada orang kena cobaan, lalu keluh kesah, kelihatannya jelek enggak? Jelek supaya kita tidak dikatakan orang jelek gitu. Tujuannya itu, kita kena cobaan, kita kalau ngomong-ngomong itu orang itu kamu mah baru segitu udah ngomong-ngomong. Akhirnya diam saja, tujuannya supaya kita dianggap sabar dengan seperti itu. Wah ya itu kok bukan itu, wajhi robehim gitu. Nah itu ya sia-sia kesabaran kita. Jadi wa fadlu sabri li wajhillah azimun jiddan. Kesabaran karena semata-mata liwajhillah itu azimun jiddan, sangat agung, luar biasa pahalanya itu. Qala ta'ala wa bassiris sabirin. Wahai kekasihku Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar gitu. Kabar gembira. Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Akan dipenuhi orang-orang yang sabar pahalanya dengan tanpa perhitungan sama sekali. Nanti wawarada idakana yaumul kiamat, nanti di hari kiamat nada munadin, ada malaikat yang memanggil liyakum ahlus sobri, berdiri ahli sabar yang hidupnya itu
belangsak terus, nggak enak terus gitu tuh, nggak enak terus tapi sabar. Iya jangan belangsak lah. Hidupnya itu nggak enak, sengsara aja. Itu nanti ada malaikat di hari kiamat itu, dia aku mahlu sobri. Mana yang hidupnya itu tidak enak terus, berdiri. Wayakumuna nasun minan nas. Akhirnya apa? Ada manusia yang ahlu sobri itu berdiri. Fayuqalu lahum intaliqu ilal jannah. Udah, kalian sekarang langsung masuk surga. Intaliqu ilal jannah. Ayo sekarang kalian langsung masuk surga. Fatalahumul malaikat. Itu malaikat mapan. Fayaqulu ila aina? Kalian mau pada kemana? Fayaqulu ilal jannah, saya mau ke surga. Gitu tuh, kata bait itu. Oh lu, belah hisab. Kalian kan belum dihisab. Kau langsung mau ke surga. Apa jawabannya? Qala iya memang saya itu belum dihisab. Gitu, tapi saya langsung disuruh ke surga. Man antum, memang kalian itu siapa? Akhirnya malaikat tanya, man antum, memang kalian itu siapa? Kalau nahnu ahlus sobri, saya itu ahli sabar gitu. Dan sabarnya liwajhi robbina, karena mata-mata Tuhan kita. Kalau wa makan asobrukum, terus sabar kamu tuh modelnya seperti apa sih sampai langsung bisa udah masuk ke surga? Iya. Kalau sobarna ala anfusina ala taatillah, saya sabar menyabari diri saya untuk bagaimana supaya terus taat kepada Allah, istiqomah dalam taatnya. Wasobarna ala ma'asillah, saya sabar terus untuk bagaimana tidak melakukan maksiat kepada Allah. Wasobarna alal bala, saya mensabari diri ini, badan ini untuk menerima cobaan. Wal mihan, dan ujian-ujian fid dunia. Fataqulu lahum ala malaikat, kata malaikat yang tadinya mau menghadang, salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbad. Salam sejahtera, udah silakan masuk. Jadi memang kesengsara penyesalan di sana, di akhirat itu, sewaktu ada orang sabar suruh bangun, itu orang tuh menyesal, saya tuh banyak ujian di dunia itu, nyesal tidak mau sabar. Padahal sih kita tuh udah dihadapkan kepada nikmatnya akhirat, kok saya tidak sabar, itu nyesalnya di sana. Gitu. Sabar itu nyesalnya minta ampun di sana itu. Orang yang benar-benar di hadapan kita dihadapkan dengan ujian-ujian kok tidak sabar. Yaitu apa? Surga jannatu adnin yadkhulunaha, mereka masuk kepada surga Adn. Mereka yang menjadikan selain sabar, yang menjadikan sholat, menginfakkan hartanya baik secara terang-terangan atau secara rahasia. Wadrauna bil hasanata as-sayyi'ah, dia kejelekan-kejelekan dihadapi dengan kebaikan. Ada orang menyakdolimi kita ampura. Ada orang menyakiti kita hilim. Sabar aja udah. Mulai kalau ubadar itu kita akan dimasukkan jannatu adnin yaquluna wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu min kulli bab. Lah kita kalau kita ingin membahagiakan anak istri, benarnya mah gampang. Kita giring saja anak istri itu dengan ketauhidannya. Bagaimana anak istri kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, gitu aja. Enggak nekan anak istri itu bagaimana supaya dia dapat derajat yang tinggi di surga. Tidak perlu. Yang penting biarkan anak istri kita, orang tua kita, yang penting membawa husnul khatimah aja. Lah, untuk mengejar derajat kita sendiri gitu tuh. Nanti kalau kita derajatnya paling tinggi,
anak istri kita, orang-orang yang kita cinta akan diikutkan semua gitu tuh. Iya, ya asal husnul khotimah gitu tuh. Yadkhuluna wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Istri kita amalnya tidak ada, cuma iman saja bawahnya. Anak-anak kita amalnya tidak ada, cuma iman saja. Orang-orang kita tidak ada amalnya, cuma iman saja. Kitanya amalnya banyak, udah diikutkan kepada kita semua gitu. Kita semua. Jangan kita nyuruh, kitanya amal sedikit, anak istri kita suruh amalnya hebat supaya kita ngikutnya. Oh pantas ya. Anak istri kita, oh kamu ilmunya hebat, amalnya hebat, nanti kamu surganya tinggi, kita mau ikutnya. Nggak bener ya sih. Biarkan serendah-rendahnya anak istri kita, yang penting apa sederhana saja lah, kita ngejar dari kita sendiri gitu. Kita yang bawa al-haqna apa, kita yang akan ikut derajat kita. Umpamanya istri kita derajatnya tinggi, kitanya derajatnya rendah, kita itu akan ikut istri gitu. Tapi jangan menuntut istri derajat tinggi kita mau ngikut saja nanti ke istri, jangan gitu. Kita malah gimana? Yang penting kita apa itu di apa aja, di apa giring aja anak istri siapalah, orang lain atau orang yang kita cintai, itu bagaimana supaya dia menjaga kalimah la ilaha illallah sampai meninggal. Nah kita kejar amal soleh dengan kita udah tahu ilmunya gitu tuh. Tahu ilmunya, kejar amal soleh, sabar. Biarkan anak istri nggak sabar.